Denyut tanah liat di Kampung Gerabah Palembang, bertahan di tengah gempuran modernisasi, menjaga api warisan. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, sebuah tradisi kuno masih bernapas di Kampung Gerabah, Jalan Takwa, Lorong Keramik RT 11 Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Sejak era 1980-an, puluhan perajin gerabah, yang mayoritas merupakan perantau dari Jawa Barat, telah mengukir jejak di tanah Palembang ini, membentuk sebuah sentra produksi gerabah yang unik. Salah satu keluarga yang setia menjaga warisan ini adalah Yoyok, 62, dan sang istri, Dede Sarimana, 56. Di bangsal produksi gerabah di belakang rumah mereka, Dede menuturkan kisah pasang surut usaha yang mereka geluti. Meski demikian, semangat mereka tak luntur. Produksi terus berjalan, diiringi keyakinan bahwa rezeki diatur oleh Sang Pencipta. Berbagai bentuk gerabah lahir dari tangan terampil mereka, mulai dari celengan gerabah aneka rupa, ayam, kucing, anjing, stroberi, Doraemon, ikan, tempat embuni bayi, tempat kremasi mayat, banyak dipesan oleh kamar jenazah RS Caritas, hingga kendi gantung yang menjadi simbol bangun bubungan rumah. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp7.000 hingga Rp50.000. Generasi penerus pun mulai menunjukkan bakatnya. Angga, 23, dan Fitri, 20, kedua anak Yoyok dan Dede, telah mahir membuat gerabah. Fitri, khususnya, membantu sang ayah menyusun gerabah yang sudah jadi jika akan dibakar. Proses pembuatan gerabah di sini masih mengandalkan cara tradisional. Tanah liat yang didapat dari desa gasing dibersihkan dari kerikil, lumpur, dan rumput, lalu diinjak-injak agar rata. Yoyok memiliki teknik unik dalam membuat kendi gantung. Ia menggunakan cetakan sehingga tangkainya langsung jadi, berbeda dengan perajin lain yang harus memasang tangkai secara terpisah. Setelah dicetak, gerabah dijemur, dirapikan, dijemur kembali, dan dibakar. Pembakaran dilakukan tidak setiap hari, melainkan bisa sebulan sekali, dengan kapasitas hingga 350 gerabah sekali bakar. Saat ini, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perajin adalah sepinya pembeli, yang disinyalir karena menurunnya daya beli konsumen dan persaingan ketat dengan perajin dari daerah lain, terutama dengan maraknya celengan plastik yang lebih digemari. Padahal, celengan gerabah memiliki keunikan tersendiri. Bahkan ada celengan mini berbentuk kucing atau ayam yang dijual seharga Rp4.000 per buah dan kerap dipesan untuk souvenir pernikahan. Harapan besar pun disematkan para perajin. Mereka sangat mendambakan bantuan alat molen untuk mengolah tanah liat agar tidak perlu lagi diinjak-injak secara manual. Sementara itu, Efriani, Ketua RT 11 Kampung Gerabah, Lorong Keramik, Kelurahan Selincah, mengungkapkan bahwa kehadiran perajin gerabah telah mengubah wajah kampung ini secara signifikan. Meskipun menghadapi kelangkaan bahan baku yang sulit dan jauh dari desa Gasing Banyuasin, jangkauan pemasaran gerabah dari kampung ini sudah meluas hingga Pulau Bangka, Jambi, dan berbagai daerah di Sumatera Selatan. Berkat promosi di media sosial, Kampung Gerabah semakin dikenal, bahkan pernah meraih juara satu lomba kampung kreatif sekota Palembang. Berbagai bantuan telah diterima, mulai dari wifi gratis dari Wali Kota Palembang Haji Ratu Dewa hingga program CSR dari PT Pusri. Para perajin di Kampung Gerabah memiliki spesialisasi produksi yang berbeda, namun mereka saling melengkapi untuk memenuhi permintaan konsumen. Contohnya, perajin Suwardi fokus pada tempat kremasi, sementara Yoyok dikenal dengan celengannya. Meski demikian, Efriani juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan pembuatan cetakan yang lebih bervariasi dan tidak monoton, serta pelatihan pengecatan dengan warna-warna trendy. Meskipun konsumen berkurang, para perajin di Kampung Gerabah tetap berproduksi, terus mengukir harapan di setiap sentuhan tanah liat. Mereka adalah penjaga api warisan yang berjuang untuk tetap relevan di tengah gempuran zaman. Syahrul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.